Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramadan. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 1. Hari ini saya akan menjelaskan hasil presentasi kami tentang yang pertama yaitu pemikiran dalam piagam PBB, yang kedua pemikiran dalam teks proklamasi dan UUD 1945, yang ketiga adalah pemikiran dalam perangkat kenegaraan, dan yang terakhir adalah makna pemikiran dalam piagam PBB, proklamasi 17 Agustus 1945, dan perangkat kenegaraan dalam kehidupan bangsa. Makan di sini ada Bista Ardra nomor absen 1, ada Alifiana Kansa nomor absen 3, ada Dafuda Gita Muntas absen nomor 11, ada saya sendiri Dimas Ramadan absen 15, ada Kire Lamia absen nomor 22, ada Radit Genza absen 30. Yang pertama adalah pemikiran dalam piagam PBB. Yang pertama yaitu hak menentukan nasib sendiri. Perjuangan terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri secara universal telah dirintis oleh beberapa tokoh dunia pasca berkecamuknya Perang Dunia. Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh dunia dan peristiwa terkait dengan hak menentukan nasib sendiri antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu 14 poin Wilson. Setelah terjadinya Perang Dunia Pertama, Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson pada tanggal 8 Januari 1918 mengajukan sebuah ide untuk membentuk sebuah lembaga keamanan kolektif yang bersifat netral untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian dunia yang diberi nama Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Pada saat itu, juga Woodrow Wilson juga menyampaikan 14 poin atau yang biasa disebut Wilson 14 points. Salah satu poin Wilson yaitu menekankan pentingnya self-determination, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasib bangsanya sendiri. Selanjutnya adalah Piagam Atlantik. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa untuk menciptakan perdamaian dunia berakibatkan melesatnya Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1939 hingga 1945. Guna menyikapi ancaman agresi militer dari negara-negara fasis ketika terjadi Perang Dunia Kedua itu, maka pada 14 Agustus 1945, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt mengadakan perbincangan khusus di atas geladak kapal ya pada saat itu bernama Augusta di perairan Atlantik. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala pemerintahan itu bersepakat dan menandatangani Piagam Atlantik atau Atlantic Charter. Piagam Atlantik merupakan dasar pertama dalam usaha pembuatan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Piagam selanjutnya adalah Piagam PBB. Pada tanggal 25 April hingga 26 Juni 1945, kelompok pemenang Perang Dunia Kedua dipelopori Amerika bangsa-bangsa untuk penandatangan Piagam PBB di San Francisco, organisasi internasional atau United Nations Conference International Organization, yang disingkat UNCIO di San Francisco. Tujuan konferensi tersebut untuk membahas tataan dunia pasca perang. Dari hasil konferensi itu lahirlah sebuah piagam yang menjadi tonggak berdirinya PBB, yang dikenal sebagai Piagam PBB. Hak untuk menentukan nasib sendiri atau self-determination secara eksplisit dituangkan dalam pasal 1 ayat 2 Piagam PBB tersebut. Hak menentukan nasib sendiri mencakup beberapa aspek yang saling berhubungan dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Saling ketergantungan setiap aspek dapat dilihat sebagai berikut. Pengakuan penuh dan implementasi dari masing-masing aspek tersebut. Aspek-aspek tersebut adalah yang pertama aspek politik, yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga aspek sosial, dan yang terakhir adalah aspek budaya. Materi kedua adalah hak asasi manusia. Pemikiran tentang hak asasi manusia atau HAM yang kini diakui oleh PBB melalui proses perjuangan yang panjang. Yang pertama yaitu HAM di Yunani.
Filsuf-filsuf Yunani seperti Socrates pada 470 hingga 339 sebelum Masehi dan Plato pada 428 hingga 348 sebelum Masehi meletakkan dasar bagi perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Mereka menganjurkan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial kepada penguasa agar tidak terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan dan kebenaran. HAM selanjutnya adalah HAM di Inggris. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang berhasil memperjuangkan HAM. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Magna Carta, yang kedua adalah Petition of Rights, yang ketiga adalah Habeas Corpus Act, yang terakhir adalah Bill of Rights. Selanjutnya adalah HAM di Amerika Serikat. Franklin Delano Roosevelt atau Presiden Amerika Serikat pada tanggal 6 Januari 1941 di tempat Kongo Anita Senil mengemukakan 4 macam kebebasan yang dikenal dengan sebutan The Four Freedom of Roosevelt. Yang pertama adalah freedom of speech, yang kedua adalah freedom of religion, yang ketiga adalah freedom of fear, dan yang terakhir adalah freedom of want. Selanjutnya adalah HAM di Prancis. Perjuangan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal revolusi Prancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan pemerintahan kerajaan Prancis. Naskah tersebut dikenal dengan sebutan Declaration des droits de l'homme et du citoyen atau Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara. Selanjutnya adalah HAM di dalam piagam PBB itu sendiri. Sejak tahun 1946, disusunlah rancangan piagam-piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi Kerjasama untuk Sosial Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri atas 18 anggota. Komisi ini melakukan sidang sejak bulan Januari 1947 di bawah pimpinan Nyonya Eleanor Roosevelt. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Desember 1948, sidang umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chatelet, Paris, Prancis, kemudian dikenal dengan sebutan Universal Declaration of Human Rights. Selanjutnya adalah HAM di Indonesia. Melalui pencarian dan penelitian mengenai hak asasi manusia di Indonesia, baru-baru ini diketuai Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo, mengakui adanya 12 pelanggaran HAM di masa lalu. Merespon pertanyaan tersebut, Lembaga Bantuan Hukum ragu dan kini pemerintah telah membentuk tim penyelesaian non-judicial pelanggaran HAM atau disingkat adalah TPPH. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah pemikiran dalam teks proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu pemikiran hak menentukan nasib sendiri dalam teks proklamasi. Ketentuan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi suatu bangsa yang terdapat di dalam piagam PBB pada pasal 1 ayat 2 dan pasal 55 tentang self-determination. Maka kemerdekaan yang bukan hak kemerdekaan tidak bisa dimiliki secara sepihak oleh bangsa Indonesia. Hak menentukan nasib sendiri harus diberikan lewat perjanjian dengan Belanda. Sebagai bentuk penentangan terhadap konsep ini, para pendiri bangsa menggunakan kata pemindahan kekuasaan dalam teks proklamasi. Yang kedua adalah hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia merupakan hak yang universal yang sudah terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Sekarang kita akan membedah isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama. Pada alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa berdirinya NKRI disertai dengan penghargaan
terhadap hak asasi manusia, yaitu mengakui hak sebagai setiap bangsa untuk merdeka dari penindasan bangsa lain dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Untuk alinea kedua, pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa sejalan dengan penghargaan terdapat nilai-nilai kemerdekaan dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Maka para pendiri bangsa bertekad untuk mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ketiga, pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang berketuhanan, yang Maha Esa, dan memberikan kemerdekaan kepada warga negaranya untuk menganut dan menjalankan ajaran agama masing-masing. Untuk alinea keempat, pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan tujuan nasional sebagai berikut. Yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Selanjutnya, pada bagian penjelasan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum atau Rechtsstaat, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka atau Markstaat. Selanjutnya adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 37 pasal. Dari 37 pasal tersebut, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34. Yang C adalah pemikiran dalam perangkat kenegaraan. Pemikiran dalam perangkat kenegaraan. Sidang PPKI. Rapat pertama dilaksanakan pada 18 Agustus 1945 untuk membahas Piagam Jakarta atas usulan Muhammad Hatta mengenai kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, karena dianggap diskriminasi bagi kaum minoritas, sehingga akhirnya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya adalah perubahan otoritas KNIP dan lembaga kepresidenan. Indonesia menerapkan sistem demokrasi dengan adanya DPR. Bentuk yang dianut Indonesia saat itu adalah multi-partai atau sistem pemerintahan parlementer. Susunan kementerian pertama berhasil disusun dengan ketentuan UUD dan ketetapan pada 2 September 1945. Nah, selanjutnya adalah maklumat pemerintahan nomor 10 16 Oktober 1945. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 dibuat atas usulan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP untuk membuat suatu maklumat agar dunia internasional mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, bukan fasis buatan Jepang. Maklumat pemerintahan 3 November, BPKINP, atau yang bisa kita ketahui Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik sebagai sarana penyaluran aspirasi dan paham yang berkembang di masyarakat pada saat itu. Selanjutnya adalah maklumat pemerintahan 14 November 1945. Berubahnya bentuk kabinet presidentil menjadi parlementer atas usul BPKINP yang diharapkan dapat mengurangi beban kerja presiden dengan menteri yang melopor kepada parlementer, bukan lagi presiden. Dan yang terakhir yaitu makna pemikiran dalam Piagam PBB Proklamasi 17 Agustus 1945 dan perangkat kenegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Yang pertama yaitu Piagam PBB. Isi Piagam PBB Isi Piagam PBB ini berintikan bahwa setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Piagam PBB mengandung makna bahwa setiap bangsa diharapkan dapat menghormati kedaulatan negara lain, tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain, hidup berdampingan secara damai, dan tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada bangsa lain. Selanjutnya adalah proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Kemerdekaan yang telah lama dicita-citakan oleh bangsa Indonesia pada akhirnya dapat diraih pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang terakhir adalah perangkat kenegaraan. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, berarti pada saat itu telah berdiri negara baru yaitu Republik Indonesia. Setelah merdeka, bangsa Indonesia memiliki hak dan kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan kemerdekaannya, bangsa Indonesia berhak menentukan nasib sendiri dalam mencapai cita-cita nasionalnya. Sekian penjelasan materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.